Mana di dalam keluar? Oh, yang masih tidak apa-apa, yang itu keluar, ya. Yang sudah keluar. Yang di dalam diam dan tenang kita mau keluar. Bahkan kita sering menghindari sengsaranya dan penderitaan karena berbagai alasan. Di hari Jumat Agung ini, marilah bersatu hati, membulatkan tekad untuk terus maju dalam iman. Pada dasarnya salib adalah lambang yang memalukan, simbol kehinaan. Tapi Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, rela menerimanya demi keselamatan kita. Mari kita berjalan di jalan salib, sambil terus mengingat penderitaan yang maha dahsyat yang telah ditimpakan kepadanya. Di Taman Getsemani, Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ada malaikat dari sorga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga bulunya menetes bagaikan titik darah. "Mengapa engkau tidur? Bangunlah, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yudas dan para prajurit serta imam-imam besar masuk ke taman. Jika kalian melihat aku mencium salah seorang dari mereka, tangkap orang itu. Yudas, apakah dengan ciuman engkau serahkan anak manusia? Dua murid Yesus maju membawa pedang, dan Petrus mengambil pedang untuk memotong telinga salah satu imam besar. Guru, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarung. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Apakah aku penjahat? Maka kamu datang dengan pedang dan pentungan. Tiap hari aku akan ada di tengahmu. Di dalam bait Allah kamu tidak melengkapi. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Kamu! Seret dia! Tangkap dia! Bawa dia ke Pontius Pilatus! Para prajurit membawa Yesus ke Pontius Pilatus dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Dan mereka menyeret Yesus di hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi datang ke sini? Orang ini telah menyesatkan rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apa hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Sabar. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Dia melarang orang-orang membayar pajak kepada kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apakah kau raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Dia mulai dari Galilea dan sampai ke sini. Galilea? Dia ini orang Galilea? Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah dia masih di Yerusalem? Bawa ke Herodes.
Mereka membawa Yesus ke hadapan Herodes untuk dihakimi. Siapakah engkau sebenarnya? Siapakah yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, dia telah mengesahkan semua orang. Dia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Ha 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 ha. Yang mulia, hajar dia! Hajar! Hajar dia! Kembalikan dia ke Pilatus. Ini wilayahnya. Bawa! Hajar! Hajar! Mereka menuntut Pilatus agar membebaskan Barabas, seorang penjahat dan pembunuh ini, tapi menghukum mati Yesus Kristus yang justru telah menyembuhkan orang sakit, mencelingkan mata orang buta, mengusir setan, memberi makan orang lapar, dan membangkitkan orang mati. Untuk mencari muka kepada rakyat, Pilatus membebaskan Barabas, tapi menghukum mati Yesus Kristus. Ia diserahkan untuk disesah, dicambuk, dan disalibkan. Para serdadu Romawi juga menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Suatu pengadilan yang tidak adil. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus untuk kali kedua. Orang ini tidak pantas untuk dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Bebaskan seorang tahanan pada area ini. Bebaskan Barabas bagi kami dan enyahkan orang ini. Saya tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia. Cambuk dia. Cambuk dia. Salibkan dia. Kamu. Cambuk dia. Cambuk dia! Mereka mencambuk Yesus dan memakaikannya mahkota duri. Sedangkan Pilatus kembali masuk ke dalam kerajaannya dan mengambil suatu surat. Taruh di kepalanya. Salam, hai raja orang Yahudi. Angkat dia! Suruh dia berdiri. Tetapi mereka bertindak dengan suara keras agar Yesus harus disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Kita menyanyi dalam Rohani 53, bait pertama dan kedua. Ya Yesus, kau bersalah bagi kami.
diri sendiri daripada berjuang demi keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar ketika muncul kesalahpahaman? Ya Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Mulia, Engkau telah rela menerima hukuman mati demi kesalahan kami. Maka ajarlah kami untuk berjuang dengan sabar manakala mengalami ketidakadilan. Dekatkan dan eratkan kami satu sama lain sehingga kami saling menopang menghadapi saat-saat pencobaan. Peliharalah kami di hadapan naungan sayap-Mu sehingga kami lebih berani menempuh risiko iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penembusku disalib prosesi jalan keluar gereja. Kemudian mereka membawa dia keluar ruangan lalu
Lalu para serdadu memasanya untuk memikul salib Yesus. Hajar dia! Jangan bunuh dia! Terus. Pelan. Hajar dia! Hajar!
salah, karena dosa kami datang kepadamu. Lembutkanlah hati dan berilah kami kepekaan, karena kami sering mengalami penderitaan bersama kami sebagai hal yang biasa. Berkala setiap kiranya keteladanan Simon dari Kirene menguatkan tekad kami untuk saling peduli, berani menolong, serta berani menghadapi resiko untuk melawan kelaliman dan kekerasan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dalam hormat dan syukur. Melalui penderitaan dan salib-Mu, Engkau menebus dosa dunia. Orang mengikuti Yesus, di antaranya ada banyak perempuan yang miskin dan meratapi. Yesus menghendaki tetapi bersedia mengikutnya di jalan sengsaranya. Sebab itu, Yesus berkata kepada mereka, "Hai putra-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku. Tangisilah dirimu sendiri serta anak-anakmu." Cambuk dia! Cambuk! dan mereka memberikan Yesus. Hajar dia! Hajar! Hajar dia! Taruh dia! Minggir! 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 Minggir!
Cabut dia! Cabut! Cabut! Kami mengisi Engkau Tuhan. Minum ini. Minumlah. Ayo betul-betul Syarif. Janganlah tangis ya. Tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab kita orang bisa berbuat demikian. Dengan kayu hidup. Apalagi kayu kering. Cabut! Ajar dia! Tuhan Yesus menghargai sikap dan perasaan haru yang ditujukan oleh putri-putri Yerusalem. Ia juga menghargai tindakan nyata mereka yang membuktikan diri sebagai pendirinya di jalan salib. Tetapi penderitaan Yesus tidak cukup hanya ditangisi. Kita harus selalu berusaha memahami dan memaknai artinya, sehingga membuka jalan-jalan pada pertobatan dan pembaruan yang menderita dan mengalami sikap. Kita tidak cukup hanya menangisi sesama kita kemalangan. Kita justru harus membuka jalan sehingga mereka berhasil keluar dari kesulitan ini. Hajar dia! Cabut dia! Cabut!
kesulitan. Ajarlah Kami agar sanggup menolong mereka. Kami agar berani mengajar diri sendiri untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Perbankan semangat kami ya, bila engkau mendapat kami putus asa, patah semangat, lalu hendak dan Hajar dia. Hajar. Cabut dia. Hajar. Cabut. Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan
sabar, sabar. Alihkan dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang ditikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mereka beroleh jumpa Yesus. Dan memakul kaki serta tangannya disalib bersama dengan 10 orang penjahat. Salibkan dia. Tarik talinya. Salib Yesus berdiri tepat di tengah kedua penjahat itu. Tancapkan pesannya.
berseru. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus disalibkan di antara penjahat, seperti yang dibuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Orang lain dia selamatkan, biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu, dan tunjukkan salah satu mujizatmu. Penebusku disalib, dari saja bersama, akibat dosa-dosa kita, maka janganlah kita mengulang berbagai macam dosa dalam hidup kita. Alkitab berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya Tuhan, dengan sesal dan malu kami menatap salib-Mu. Tetapi dengan penuh syukur kami memuliakan Engkau, karena begitu besar cinta kasih-Mu bagi kami. Penderitaan-Mu menjadi kesentosaan kami, Siksaanmu menjadi kehidupan kami. kematian-Mu menjadi kehidupan kami. Penderitaan dan pengorbanan-Mu yang amat dalam menjadi tanda dan bukti kasih cinta-Mu bagi kami. Kami syukuri atas semuanya itu. Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepala prajurit mengambil jubah Yesus dan membagikannya. Inilah jubah ajaib itu. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Wah, dia menang. Wah, kau yang menang. Mau kau apakan jubah itu? Jim. Prajurit memakai tangga dan memaku tulisan di atas kepala Yesus. Di atas kepalanya tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Dan mereka memberikan Yesus air anggur asam di atas kepala Yesus. Selamatkanlah dirimu jika kau Raja orang Yahudi. Penjahat satu berkata, Oh, bukankah kau Mesias?
selamatkanlah dirimu. Dan apakah engkau tidak takut kepada Allah? Dia menerima hukuman yang sama dengan engkau, tetapi ia tak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Maria, ibu Yesus bersama-sama teman-teman dan murid yang dikasihi Yesus berdiri di jalan sengsaranya. Maria melihat kesakitan dan kesengsaraan, kesakitan dan penderitaan Yesus. Yesus melihat ibunya, lalu berkata, Ibu, inilah anakmu. kepada Yesus ibunya berkata, sejak saat itu, murid yang dikasihinya menerima Maria di dalam rumahnya. Yesus melihat ke atas dan bertanya kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihatlah, dia memanggil Elia. Pertemuan Maria dan Yesus sangat mengharukan. Kasih sayang Maria terhadap Yesus putranya, serta kasih sayang Yesus terhadap Maria, ibunya, sangat menyentuh perasaan. Tidaklah mudah untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih terhadap orang yang sedang dimusuhi banyak orang. Juga tidak mudah untuk memperlihatkan keprihatinan mengenai masa depan seseorang, apalagi kalau diri kita sendiri sedang di ujung tanduk. Tetapi kasih dan kesetiaan seperti Maria dan Yesus inilah yang kini amat dibutuhkan oleh dunia, agar manusia saling peduli, agar manusia saling menopang demi masa depan yang berpengharapan. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mengaku sering tak setia terhadap Engkau dan sesama. Kami bahkan sering mengkhianatimu melalui ciuman dan kemunafikan kami. Ampunilah kami menurut kasih setiamu yang kekal. Berpaling dan sertailah kami agar kami saling peduli. Anugerahkanlah kasih sayang dan kesetiaan seperti Maria. Berilah kami hati yang senantiasa terbuka untuk saling mengerti, saling menerima keadaan dan keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dihapuskan dosa. setelah sekian lama tergantung di kayu salib, Yesus merasakan dahaga dan berkata, Aku haus. Ambil tombak di bawah. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah.
orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Oleh hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu, aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai ganti, sebab ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 54 bait pertama, tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Melihat semua yang tertulis telah tergenapi, Yesus pun berkata, Sudah selesai. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. Terpujilah Allah. Dan sesudah itu seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi di situ. Maka pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semuanya itu. Berkorban memang pahit bila ditanya mengapa, tetapi sangat membahagiakan bila dilakukan dengan ikhlas. Jaminannya adalah tindakan kasih Yesus Kristus. Dengan demikian, penderitaan salib, kematian, dan penguburan Yesus Kristus memberi makna bagi kehidupan kita.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jalan salib dan derita Yesus Kristus menjadi jalan penuh bahagia bagi kita semua. Pengorbanan walaupun pahit justru mendatangkan berkat dan sukacita. Komandan Palang Rajaku. Ibu, demikianlah firman Tuhan yang telah kita ikuti dalam bentuk prosesi jalan salib. Kiranya semua yang kita ikuti dan lewati dapat bermakna dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah kita bersyukur atas semua kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dalam proses. Maka tolonglah kami agar kami mampu memberi kasih sayang bahkan berkorban bagi kemuliaan-Mu. Melalui kesaksian kami kepada orang yang belum percaya kepadamu, mampukan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dan berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari kita mengakhiri semua ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Hai dunia, lihat Tuhan yang Raja kehidupan, tergantung di untuk kita jua ditanggungnya semua sengsara dan jela dan air. Sebelum kita melindungi Engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Jumat Agung. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti perjamuan kudus pada subuh tadi, diundang secara resmi untuk mengikuti perjamuan kudus pada jam 6 sore. Demikianlah, Tuhan memberkati.